Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Sahabat-sahabatku dimanapun berada, sebuah kisah yang telah kita ketahui tentang Nabi Zakaria alaihi salam. Dia adalah nabi yang soleh. Allah menguji Nabi Zakaria alaihi salam dengan tidak diberikan keturunan hingga masa tuanya. Hingga suatu ketika Allah memberikan kabar yang gembira kepada dia, yang mana kabar gembira itu adalah dia akan diberikan, dikaruniai keturunan seorang anak yang bernama Yahya. Ada hal yang menarik di sini yang patut kita pahami bersama. Sepertinya Allah ingin memberitahukan kepada kita sebuah kunci, sebagaimana difirmankan dalam surat Ali Imran ayat 39, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, fanadathul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Bagaimana ketika itu malaikat datang dengan membawa kabar yang gembira kepada Nabi Zakaria, sedangkan Nabi Zakaria posisinya sedang melaksanakan sholat qaimun yusalli. Sahabat-sahabatku, dalam hal ini Allah seakan mengajarkan kepada kita bahwa seberat apapun masalah di muka bumi ini, bagaimana tidak berat tidak mempunyai keturunan yang akan mewariskan seluruh amalan-amalan, seluruh harta-harta yang dia miliki di dunia ini, yang akan nanti mendoakan dia sehingga lapang kuburnya, sehingga terang tempat istirahatnya di akhirat sana. Bagaimana tidak berat? Tetapi Allah ingin mengajarkan, seberat apapun masalah kita, ada satu kunci yang jika kita tahu kunci tersebut, insya Allah kita akan terbebas dari semuanya, yaitu sholat. Sahabat-sahabatku, Nabi Zakaria alaihi salam secara logika sedang berada di masa senjanya yang tidak mungkin lagi dapat menghasilkan keturunan. Ditambah lagi istrinya yang secara klinis medis sudah divonis mandul, sehingga secara ilmu kedokteran tidak akan mampu untuk menghasilkan keturunan. Tetapi Allah ingin membalikkan ilmu-ilmu logika kita, ilmu-ilmu akal kita. Karena Allah jika ingin berkehendak, maka tinggal bilang kun, jadilah. Dalam hal ini Allah ingin memberikan sebuah peluang kepada kita sebagai hambanya di muka bumi ini. Seberat apapun masalahmu, tak peduli apa yang terjadi padamu, tak peduli apa yang menyelimuti hari-harimu, salatlah. Seorang saudariku bertanya, "Bro, aku belum memakai jilbab, aku belum memakai pakaian yang muslimah." Aku katakan padanya, salatlah. "Aku masih selalu bermaksiat, bro. Aku minum alkohol, salatlah. Aku memakai narkoba, salatlah. Aku seorang bandar narkoba, salatlah. Aku telah berzina dengan pacarku, sholatlah. Apapun yang terjadi pada hidupmu, sholatlah." Bro, bagaimana mungkin aku sholat sedangkan aku masih bermaksiat? Bukankah ini sebuah bentuk pelecehan, penghinaan? Dan aku akan dikategorikan sebagai orang yang munafik. Minimal aku tidak bisa jujur pada diriku sendiri justru karena itu, bro. Kita sebagai hamba Allah, kita sebagai manusia yang takkan pernah sempurna, yang setiap hari terus memproduksi dosa, dan dosa, maka apa yang dapat mengerem semuanya itu kecuali hanya sholat? Maka tidak ada celah untuk meninggalkannya, tidak ada alasan apapun untuk tidak melaksanakannya. Karena Allah berfirman, innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholatlah, mudah-mudahan dengan sholatmu
seiring berlalunya waktu maka proses sholat itu akan menjadi lebih khusyuk, lebih khusyuk, lebih khusyuk lagi. Yang mana dengan sholat itu kemudian Allah membentengi dirimu dari hal-hal yang fahsya dan juga perbuatan-perbuatan yang munkar yang itu bisa merugikan orang lain. Sholatlah, karena sholat itu adalah kunci dari semua hal, solusi dari segala permasalahan di muka bumi ini. Jika kita ditimpa begitu banyak masalah, Allah sudah memberikan kuncinya. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Yang pertama dengan sabar. Kenapa Allah memberikan kata sabar di solusi pertama? Karena di ayat yang lain disebutkan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tahu kadar kita, Allah tahu kemampuan kita. Jika kita diuji dengan sesuatu hal, maka Allah tahu bahwa kita itu mampu. Lantas apa yang menyebabkan kita tidak percaya diri kita mampu melaluinya? Maka dilanjutkan dengan kata yang kedua, yaitu sholat. Setelah sabar kita lakukan, maka berikutnya adalah sholat. Kalau kau punya masalah, kau punya Tuhan. Dia yang menciptakan langit dan bumi. Allahu Akbar. Dia yang maha besar. Dia tuh kalau mau menciptakan, mengabulkan, mengkehendaki sesuatu tinggal bilang kun, selesai. Tetapi kita sering lupa, kita sering abai, kita terlalu mengandalkan kemampuan diri kita, kita terlalu mendewakan akal kita terlalu mengutamakan hati-hati kita, yang mana tatkala akal kita tidak mampu menerima, hati kita tidak mampu menguasai diri, yang terjadi adalah kita loncat bunuh diri. Kau lupa bahwa kau diciptakan untuk satu hal, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Dia yang maha besar. Apapun masalahmu, hamparkan sajadahmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.